Nah ini teman-teman untuk Matic Honda CR-V yang BK 1168NL ya. Ini yang Maticnya jalan 100 meter lalu tidak bisa jalan lagi. Setelah itu kita matikan mesinnya, lalu kita starter lagi, dia mau jalan lagi, tapi nanti 100 meter seperti itu lagi. Nah kemarin kendalanya di bagian saringan oli yang tumpah, dan juga ada bagian seal-seal yang mengalami jebol ya, dan juga kampas kopling yang hangus, dan plat-platnya juga hancur. Kemarin sudah kita record, sudah kita upload juga yang untuk part yang pertama, pemeriksaannya lebih lanjut. Ini kemarin untuk permasalahannya di bagian as close ini, atau di pelep as close yang ini ya. Ini mengalami bukan mengalami ya, tapi ini sengaja dibubut oleh mereka. Dibubut, mereka mengganti o-ringnya tidak yang original. Seharusnya untuk yang original itu di packing set, biasanya di packing set itu dia original. Nah jadi kemarin mereka mengganti menggunakan o-ring yang lain, seperti o-ring rombaan ya, buatan. Nah itu setelah kita ukur untuk bagian as close nya ini, setelah kita ganti menggunakan o-ring yang standarnya atau o-ring yang ada di packing set, itu longgar, bagian asnya ini longgar. Ini kita ukur kemarin, dia seharusnya 0,29. Nah ini dia jadinya 0,30. Nah 0,30,4 untuk pelebarannya nih. Nah sedangkan untuk o-ringnya itu 0,29 teman-teman, 0,29. Jadi untuk indikasinya kemarin ini seperti sudah dibesarkan atau dibubut mereka untuk masukkan seal yang rombaan mereka kemarin, itu menggunakan o-ring yang tidak standarnya, karena mungkin mau mengelabui atau memang tidak mau membeli packing setnya, kita nggak tahu ya. Pokoknya intinya ini sudah dibesarkan lubangnya. Nah seharusnya tidak boleh seperti itu. Untuk as ini harusnya tetap di 0,29. Apabila termakan itu di sini di bagian paretnya ini itu termakan sedikit, biasanya kalau kita amplas masih bisa dipakai. Nah ini tidak bisa lagi, ini sudah terlalu besar, ini kita harus ganti satu set seperti ini. Nah ini barang kemarin sudah kita carikan, sudah dapat untuk barangnya. Nah ini barangnya untuk X yang Singapura terbelikan, tapi kondisinya masih bagus. Ini sudah kita ukur untuk lubang as close nya ini 0,29. Nah seharusnya 0,29 ya teman-teman untuk ukuran standarnya, karena untuk o-ringnya itu 0,29 untuk. Nah ini untuk o-ring yang diganti mereka semalam, pakai o-ring seperti ini ya. Nah ini untuk ring ini, o-ring ini o-ring teflon ya teman-teman, o-ring teflon, tapi untuk apa ya, untuk bahannya itu terlalu apa ya terlalu lunak sepertinya, tidak bisa menahan panas pada saat pasang di transmisi, karena transmisi ini pasti akan mengalami suhu yang tinggi. Jadi ini tidak akan bisa menahan panas daripada suhu Matic, jadi nanti ini bisa memuai. Setelah itu dia akan cepat habis, jadi tidak akan tahan lama. Untuk o-ringnya itu yang standarnya seperti ini teman-teman, ini o-ring standarnya. Ini adanya di packing set. Jadi kalau kita beli packing set itu semua untuk o-ring dan untuk seal-sealnya semua lengkap komplit. Jadi kemarin begitu kita belikan packing set, kita pasang lalu kita tes menggunakan tekanan angin, di sini terjadi bocor dan tidak bisa menekan plat kopling yang seharusnya bisa menekan kampasnya dan membuat mobil bisa jalan. Jadi untuk o-ringnya seperti ini yang kita bilang kemarin. Jadi untuk mereka agar bisa memasang di sini, jadi dibesarkan untuk lubangnya, dibubut jadi bisa seal ini bisa masuk kemari.
Nah, alhasil untuk mobil ini metiknya jalan 100 meter lalu tidak bisa jalan lagi. Nah, jadi kendalanya kemarin di situ. Ya, alhamdulillah untuk barang sudah ada, tinggal kita proses perakitan untuk metik Honda CR-V Gen 2 tahun 2006 untuk yang WK 1168 NL. Ya, kita lanjut untuk perakitan. Nah, ini kita pasang ya untuk asklosnya atau PRB atau pala bodi. Ini untuk pala bodi yang dudukannya di as tadi sudah kita ukur tadi 0,29, kita pasang di sini. Untuk PRB nya jangan lupa di sini ada fair, sini juga tinggal kita pasang ya. Oke, kita kunci. Setelah itu nanti kita pasang untuk gigi close nya. Nanti kita tes menggunakan tekanan angin kompresor apakah sudah bisa naik. Kemarin bocor ya itu waktu kita tes menggunakan tekanan angin. Ini kita pasang dulu untuk bautnya, kita komplitkan, lengkapin. Nah, ini untuk as close nya yang ini ya, untuk o-ringnya yang ada di sini. Nah, untuk yang ini tidak kita pakai lagi o-ringnya. Ini tidak bisa menggunakan pakai o-ringnya seperti ini ya. Jadi kalau kena panas dia memuai, jadi kebocoran oli lagi. Jadi makanya nggak bisa jalan pada saat 100 kar mati, tidak bisa jalan lagi. Itu disebabkan karena o-ringnya tidak yang ori seperti ini. Ini kita ganti, tidak kita pakai lagi. Kita menggunakan o-ring yang standarnya seperti ini. Ini adanya di packing set. Nah, kita mau pasang tuh o-ringnya. Jadi setelah itu baru kita tes langsung menggunakan angin kompresor ya teman-teman. Kita pasang dulu untuk o-ringnya, lalu as close kita pasang. Nah, ini kita rakit dulu tuh koplingnya dan as close nya dan giginya ya. Nih tuh laharnya di sini. Ini kemarin untuk penggantian kampas kopling dan platnya sudah ada di video yang pertama ya kemarin. Nih kita mau pasang tuh. Nah, ini tuh close nya sudah kita pasang, tinggal kita pasang tuh close nya di sini. Nah, ini untuk close nya pasang. Nah, setelah itu kita pasang di sini, lalu kita tes menggunakan tekanan angin kompresor ya. Kita pasang. Nah, sudah masuk, tinggal kita tes. Ini kita mau pengetesan. Terus setelah itu kita cabut lagi karena kita memasang gigi-gigi yang gigi mati dan gigi mundurnya nanti bersamaan kita pasangnya. Ini kita tes dulu karena kemarin di sini yang bocor ya. Untuk gigi D12 di sini. Kita mau tes dulu. Nah, ini kita tes ya teman-teman. Untuk tekanan hidroliknya tidak boleh ada kebocoran. Kemarin kita tekan menggunakan angin
di sini tidak mau naik sama sekali. Nah sekarang kita tes, mudah-mudahan sudah berhasil ya. Ini kita dari sini, nah ini terlihat ya teman-teman, ini posisi naik. Nah seperti ini. Nah terlihat ya. Itu ya bagian dalam. Kita harus menekannya dari sini, dari atas. Nah dengar suaranya tes tes. Nah di sini kemarin yang terjadi kebocoran di bagian atas untuk D. Nah ya. Nah oke, seperti itu. Ini sudah bagus, alhamdulillah sudah bisa mau menekan plat koplingnya. Jadi ini sudah dipastikan berhasil ya, tinggal kita rakit bagian yang lain. Nah tinggal lanjut kita pasang untuk bagian as, untuk gigi mundur dan untuk gigi 34 ya, nanti kita pasang juga. Nanti di sini ini gigi mati kita pasang. Ini pemasangannya harus sama untuk pemasangannya, jadi agar bisa masuk ya. Ini kita pasang dulu untuk gigi matinya. Nah kita mau pasang ya untuk gigi-giginya. Pemasangannya harus sama teman-teman, harus bersamaan. Nah kalau sudah seperti ini, kita tes kembali menggunakan tekanan angin untuk mengecek seperti tadi ya, sudah dipastikan semua bergerak untuk seal hidroliknya dan menekan kampasnya. Nah sudah dipastikan kita bisa merakit untuk bagian yang lain lagi. Oke, kita tes lagi menggunakan tekanan angin. Untuk pengetesannya sama seperti tadi. Untuk yang bagian atas ini kita tekan di bagian lubang untuk valve body yang di atas ini, yang solenoid ya. Nanti yang ini akan bergerak, dan yang ini juga, dan di bagian sini dan bagian mundur nih paling bawah. Kita tes dulu. Nah ini kita tes menggunakan tekanan angin di sini ya, dari sini. Nah ini ini kita cek yang di bagian kopling bawah, kita balut, kita pasang di sini. Nah ini untuk yang bawah sudah bergerak bagus, tinggal untuk yang mundur yang bagian bawah sini kita tes. Di sini kita gunakan tekanan angin juga. Nah ini untuk yang mundur. Nah untuk yang mundur bagus, normal. Kita ke atas. Nah ini kondisinya. Nah normal ya.
Pasang satu lagi. Oke, untuk kondisinya semua bagus. Nah, tinggal kita rakit, kita pasang untuk gigi yang di atas sini. Nanti kita pasang, kita pasang casingnya semua, pipa-pipa yang kita pasangnya semua ya. Nanti setelah itu baru kita pasang casing. Nah ini ya, karena ini juga terjadi sompel teman-teman, sepertinya dipaksa untuk masuknya, tidak masuk tapi dipaksa, dipukul, jadi mungkin pecah di sini. Nah jadi untuk mobil ini sebenarnya banyak sekali problemnya, sangat banyak, karena kesalahan dari pemasangan ya, bukan kesalahan dari kerusakan mobil ini, tapi dari kesalahan pemasangan. Jadi kita mau pasang tuh gigi ini. Saya bearing, kita pasang di bagian lagi yang di sini. Kita pasang. Giginya pasang sini. Kita paskan dulu, setelah itu kita press giginya ke dalam. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah kita pasang semua untuk bagian ini, tinggal kita kunci. Di sini ada cap ya, ini kita kunci capnya. Kunci capnya seperti ini. Oke, kita lanjut pasang untuk bagian yang lain ya. Nanti kita pasang di sini. Baru nanti kita pasang saringannya. Untuk saringannya kita ganti pakai yang baru. Nah, saringannya kita ganti. Oke, lanjut kita pasang untuk bagian yang lain ya. Tuh. Jaringnya. Gigi penghubung ya. Nah, ini untuk slip gigi mundurnya. Ini untuk yang runcing di bagian bawah. Untuk yang ada gigi seperti ini di atas. Nah, seperti ini.
kita pasang tuh gigi penghubungnya. Nah, di sini ada bearing. Nah, tinggal kita pasang tuh saringan ya. Nah, ini saringannya kita ganti baru. Nah, ini saringannya baru ya. Ya, kita pasang letaknya di sini. Pasang untuk casingnya. Setelah itu nanti kita pasang dulu untuk solenoidnya. Solenoidnya kita pasang ya. Ini dinamo kita pasang. Baru kita pasang untuk casing. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, sudah kita pasang untuk lahar dan giginya. Ini kita langsung pasang di sini. Jadi langsung kita naikkan ya. Untuk kopernya solenoid juga sudah kita pasang. Untuk dinamonya ya, dinamonya sudah kita pasang juga. Tinggal kita pasang untuk kopernya. Nah, ini untuk